semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Saya Asya Nabila Fitri dengan NIM 197151 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur. Di sini saya sebagai manajer PR dari suatu perusahaan yaitu PT Maju Sejahtera. Adanya saya di sini untuk melengkapi nilai ujian tengah semester saya, mata kuliah manajemen PR dan dosen Ibu Linda Islami MSI, Corporate Social Responsibility. CSR atau Corporate Social Responsibility ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang dimana perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat sekitar. Memilih CSR dikarenakan Corporate Social Responsibility ini ada kaitannya dengan perusahaan atau organisasi bisnis, karena memang setiap perusahaan harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan ataupun masyarakat melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk mengembangkan lingkungan serta memperbaiki kehidupan masyarakat hingga pada proses pengembangan ekonomi. Manfaat Corporate Social Responsibility ini bagi perusahaan itu yang pertama meningkatkan citra atau image perusahaan di mata masyarakat dan publik. Yang kedua, adanya potensi untuk mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, dapat membedakan perusahaan kita dengan para kompetitor perusahaan lainnya. Dan yang keempat, ada memperkuat brand kita di mata masyarakat dan publik. Dan manfaat Corporate Social Responsibility untuk masyarakat atau publik di sekitaran perusahaan PT kita, yang udah pasti yang pertama itu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang ketiga, meningkatkan kelestarian baik lingkungan ataupun fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan kita. Dan yang terakhir adalah terbangunnya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial, yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut. Di sini aku bakal menyampaikan pembangunan sumber daya manusia, beasiswa sukses makmur, dan rehabilitasi rumah tinggal. Nah, yang pertama ini ada pembangunan sumber daya manusia, yang dimana faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia ini adalah kita mendukung karyawan kita untuk membuka kesempatan bagi masyarakat mengikuti pendidikan formal maupun non formal dan mendukung kegiatan pengembangan riset. Terus yang kedua ada beasiswa. Di sini kita membantu putra-putri dari karyawan kita sendiri untuk menggali sepenuhnya potensi diri, yang dimana nanti beasiswa ini juga bisa diikuti oleh masyarakat sekitar, karena kita membantu sumber daya masyarakat agar lebih berkembang lagi di sekitar perusahaan kita. Dan yang terakhir itu rehabilitasi rumah tinggal. Yang dimaksud rehabilitasi ini kita membangun tempat yang lebih layak di tempat-tempat umum tertentu yang ada di sekitaran atau di tempat lain, yang kita memperbaiki rumah-rumah atau kita memberikan fasilitas bangunan yang lebih layak di tempat-tempat umum ini. Analisa penerapan inovasi Corporate Social Responsibility ini adalah udah pasti ada 3. Yang pertama community relation, yang kedua ada community service, dan yang terakhir adalah community empowering. Yang pertama itu community relation, yang dimana kegiatan ini menyangkut perkembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait, seperti melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan setiap program Corporate Social Responsibility. Dan yang kedua itu ada community service, yang dimana ini berkaitan juga dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan yang meliputi itu kayak bantuan peningkatan kesehatan, seperti tadi kita membuat titik-titik untuk cuci tangan, bagi-bagi hand sanitizer atau bagi-bagi masker untuk keluarga sekitar. Terus bantuan sarana umum pemasangan wifi, apalagi sekarang lagi WFH dan sekolah online, kita bisa ngebantu dengan cara kita memberikan wifi gratis kepada masyarakat sekitar. Terus bantuan perbaikan sarana ibadah. Nah, kita juga bisa membantu memperbaiki sarana ibadah yang menurut kita kurang layak untuk ditempati atau kita perbaiki lebih bagus lagi agar lebih layak. Dan yang terakhir ada community empowering,
yang dimana ini merupakan program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Nah, kegiatan yang dilakukan itu antara lain misalnya kita membantu alat pertanian kepada kelompok tani, kita membantu pengembangan budidaya pertanian, kita membantu pengembangan pola tanam, dan pelatihan manajemen UKM dan kiat-kiat pengembangan UKM. Terus di sini corporate social responsibility ini suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana kita ini berada. Nah, seperti melakukan suatu kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna, contohnya seperti tempat cuci tangan, atau kita membangun sarana ibadah. Terus kita juga di sini khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Jadi ini sebenarnya sangat penting juga untuk perusahaan kita agar image kita bagus dan sumber daya manusia yang ada di sekitar kita itu lebih berkembang dan meningkat. Terus kegiatan corporate social responsibility ini akan menjamin keterlanjutan bisnis yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena yang pertama udah pasti menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan dan pembelaan masyarakat setempat. Dan yang kedua, terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang ketiga, tambahan keuntungan dari unit bisnis baru yang semula merupakan kegiatan corporate social responsibility ini yang dirancang oleh korporat. Simpulan dari program kerja yang saya jelaskan tadi adalah corporate social responsibility adalah suatu tuntutan pilihan yang tidak bisa dihindarkan lagi, karena suka tidak suka kegiatan corporate social responsibility ini harus dikerjakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemegang saham. Dan corporate social responsibility juga suatu pilihan yang mana pilihan tersebut dilandasi oleh kesadaran dari perusahaan yang tidak hanya pada pemegang saham dan konsumen saja, tapi ia juga harus memenuhi harapan para stakeholder atau pemangku kepentingan seperti keluarga, karyawan, rekan bisnis, pemerintah, dan masyarakat sekitar. Selain itu, program corporate social responsibility baru dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh kita ini benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan ini sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penembus dosa pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan kita. Sudah saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Asya Nabila Fitri. Terima kasih, salam budi luhur.